Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah akramani wa akramakumullah jami'an. Setelah pada kesempatan yang lalu kita membahas bab tentang dhiyafah, anjuran untuk memuliakan tamu, serta it'amut ta'am, anjuran untuk senantiasa memberi makan bagi seseorang yang memiliki kelebihan rizki. Maka berikut ini Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala mengatakan zikrul hasi alal mujazati ala sana'i, penyebutan tentang anjuran untuk memberikan balasan yang baik kepada orang yang berbuat sesuatu. Qala haddatsana Al-Fadl ibnu Al-Habbab Al-Jumahi, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl ibnu Al-Habbab Al-Jumahi. Qala haddatsana Abdurrahman bin Bakr ibn Rabi' bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bakr bin Rabi' bin Muslim. Qala, ia berkata, sami'tu Ar-Rabi' ibn Muslim yaqulu, aku pernah mendengar Rabi' bin Muslim berkata, sami'tu Muhammad ibn Ziyad yaqulu, aku pernah mendengar Muhammad bin Ziyad berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqulu, kemudian kata Muhammad bin Ziyad, aku pernah mendengar sahabat Abu Hurairah, semoga Allah tabaraka wa taala meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man la yashkurun nasa la yashkurullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, siapa yang tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, la yashkurullah, maka ia dikategorikan tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kebaikan apapun yang dilakukan oleh saudara kita berhak untuk mendapatkan sanjungan, pujian dari kita, dan berhak untuk mendapatkan balasan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Karena itu, berdasar hadis ini, Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab anjuran untuk senantiasa al-mujazat, memberikan balasan kepada orang yang berbuat sesuatu.
Qala Abu Hatim rahimahullah. Kemudian Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala berkata, al-wajibu ala man usdi ilaihi ma'rufun an yashkurahu bi afdali minhu aw mislihi. Yang wajib bagi orang yang usdi ilaihi ma'rufun, telah diperbuat kebaikan kepadanya oleh saudaranya, an yashkurahu, hendaknya ia mengucapkan terima kasih kepadanya, hendaknya ia bersyukur kepadanya, hendaknya ia memberikan balasan kebaikan tersebut bi afdali minhu, dengan sesuatu yang lebih afdal, au mislihi, atau paling tidak yang sebanding. Li'anna al-ifdala 'ala al-ma'ruf fi syukri, karena sesungguhnya melebihkan kebaikan fi syukri, di dalam membalas suatu kebaikan, la yaqumu maqama ibtida'ihi wa in qalla, tidak akan pernah dapat menyamai kedudukan orang yang memulai memberikan kebaikan, wa in qalla, walaupun kebaikan yang diberikan itu hanya sedikit. Ini menggambarkan bahwa orang yang memulai memberikan kebaikan kepada orang lain itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang membalas kebaikan. Orang yang memberi itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang membalas pemberian. Ya. Karena itu maka dianjurkan bagi orang yang hendak membalas suatu kebaikan dari orang lain, hendaknya balasan tersebut nilainya lebih atau paling tidak sama. Orang yang memulai memberikan suatu kebaikan itu sulit, beda dengan orang yang membalas suatu kebaikan. Karena segala hal yang terkait dengan memulai itu berat. Tapi kalau sudah ada contoh itu mudah, ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pahala yang besar kepada orang yang mulai mengawali untuk melakukan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman lam yajid falyusni alaihi. Barang siapa yang tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikan orang lain, falyusni alaihi, maka hendaknya dia memberikan pujian, ucapan terima kasih atau sanjungan. Fa inna sanaa, karena sesungguhnya sanjungan itu indal adam, ketika seseorang tidak mampu untuk membalas dengan sesuatu, yaqumu maqama syukri lil ma'ruf, ia akan menduduki kedudukan sebagai balasan terhadap suatu kebaikan. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain dengan bentuk barang atau dengan bentuk tenaga, maka paling tidak sanjungan, paling tidak ucapan terima kasih atau jazakallahu khairan, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'irihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang diperbuat kebaikan oleh orang lain, kemudian dia mengucapkan kepada si pelakunya, jazakallahu khairan, semoga Allah tabaraka wa taala membalasmu dengan kebaikan, faqad ablagha fis sana, sungguh ia telah memberikan sanjungan yang sempurna. Wa mastaghna ahadun an syukri ahadin,
Dan tidak ada seorang pun yang merasa cukup an syukri ahadin, dari kata terima kasih orang lain. Setiap di antara kita ketika melakukan satu kebaikan, terkadang ingin ada orang yang mensyukuri kebaikan yang telah kita lakukan itu. Ini sudah fitrah manusia. Ya, sudah fitrah manusia. Ketika kita berbuat, ingin ada orang lain atau pihak-pihak lain itu paling tidak mengatakan jazakallahu khairan, mengucapkan kata terima kasih. Ya, sudah fitrah manusia ingin seperti itu. Tapi ketika kita melakukan satu kebaikan kemudian diacuhkan begitu saja atau bahkan dicemooh, ini tentu masing-masing kita akan merasa benci. Ya. Walaqad ansyadani Muhammad ibn Zanji al-Baghdadi. Muhammad bin Zanji al-Baghdadi pernah mengungkapkan syair, "Falau kana yastaghni 'ani syukri majidu li'izzati mulkin aw 'uluwi makanin." Falau kana, andai kata, yastaghni 'ani syukri, merasa cukup dari kata maaf, kata terima kasih, majidun, orang yang mulia, li'izzati mulkin, karena kemuliaan yang dimilikinya, au 'uluwi makanin, atau karena kedudukan yang tinggi yang dimilikinya, lama amarallahu al-ibada bisyukrihi, tentulah Allah tidak akan pernah memerintahkan kepada hamba untuk bersyukur kepadanya. Padahal Allah ini zat yang lebih tinggi, zat yang paling mulia. Tidak ada zat lain yang lebih mulia daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun meski demikian, Allah butuh kepada syukur dari hamba-hambanya. Allah menginginkan agar hamba-hambanya itu bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Apalagi kalau hanya sekedar orang yang mulia, orang yang punya kedudukan. Tentu, ya, ia seperti halnya orang lain, ingin ada kata terima kasih ketika ia melakukan satu kebaikan untuk pihak lain. Lama amarallahu al-ibada bisyukrihi, tentulah Allah tidak akan pernah memerintahkan hambanya untuk bersyukur kepadanya, untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepadanya. Faqala, Allah berkata, ushkuruni ayyuhas saqalan. Allah menyatakan, bersyukurlah kepadaku wahai as-saqalan, jin dan manusia. Wa ansyadani al-Karizi, idzal mar'u lam yashkur qalilan asabahu. Jika seseorang tidak pernah bersyukur atas kenikmatan yang sedikit yang telah diterimanya, falaisa lahu 'indal katsiri syukurun, maka dia ketika mendapatkan nikmat yang banyak, dia tidak akan pernah bersyukur. Orang yang ketika mendapatkan nikmat sedikit bersyukur, tentu ketika mendapatkan nikmat banyak lebih bersyukur lagi. Tapi kalau seorang ketika mendapatkan nikmat yang sedikit tidak ada respek sedikit pun, maka ketika mendapatkan nikmat yang besar dia semakin lupa, lalai. Wong baru diberi nikmat sedikit saja sudah seperti itu, ya, sudah tidak ingat. Karena itu, kebaikan apapun yang diberikan oleh saudara kita kepada kita berhak untuk mendapatkan balasan. Dan balasan itu tidak mesti dalam bentuk materi. Dengan menyebutkan sanjungan, dengan menyampaikan pujian, dengan menyampaikan kata terima kasih, itu sudah dikatakan membalas. Dengan mengucapkan jazakallahu khairan, itu sudah mengucapkan, memberikan balasan. Wa man yashkuril makhluqa yashkur li rabbih. Siapa yang gemar berterima kasih kepada makhluknya, yashkur li rabbih, maka ia dikatakan bersyukur atau akan bersyukur kepada Rabbnya. Wa man yakfuril makhluqa fahuwa kafur.
Dan barang siapa yang mengkufuri kebaikan-kebaikan makhluk, maka ia akan mengkufuri Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ansyadani Muhammad ibn Ishaq al-Wasiti hafidh ala syukri, peliharalah syukur itu, kata terima kasih itu, kaitas tajzil al-qasama, agar pemberian-pemberian itu melimpah. Man dhayya'a syukra lam yastakmil ni'ama, siapa yang menyia-nyiakan syukur, siapa yang menyia-nyiakan dari kata terima kasih, lam yastakmil an-ni'ama, maka ia belumlah sempurna kenikmatannya. Asyukru lillahi kanzun, bersyukur kepada Allah adalah harta yang terpendam. La nafada lahu, yang tidak akan pernah habis. Man yalzamu syukra lam yaksib bihi nadama, siapa yang senantiasa bersyukur, maka ia tidak akan memperoleh nadama, penyesalan. Karena kenikmatan yang disyukuri tidak akan pernah hilang. Dan ketika ada seseorang yang berbuat kebaikan kepada kita, lalu kita berterima kasih kepadanya, itu akan terasa terus kebaikan yang telah diberikannya. Tidak akan pernah hilang. Dan kita akan teringat terus. Qala haddatsana Amr bin Muhammad. Abu Hatim berkata telah menceritakan kepada kami Amr bin Muhammad. Qala haddatsana Al-Ghullabi, telah menceritakan kepada kami Al-Ghullabi. Haddatsana Al-Aqabi, telah menceritakan kepada kami Al-Aqabi. Qala marra Sa'id ibn al-As bidari rajulin bil Madinati. Pernah satu ketika Sa'id ibn al-As lewat atau melewati rumah seorang laki-laki di Madinah. Fastasqa, lalu Sa'id ibn al-As meminta minum kepada laki-laki itu. Fasaqauhu, laki-laki itu pun memberinya minum. Thumma marra ba'da dzalika bidarin. Setelah itu Sa'id ibn al-As lewat lagi ke suatu rumah, melewati satu rumah lagi. Wa munadin yunadi, dia mendengar ada orang yang berkata, alaiha fi man yazid, siapa yang akan menambah harga rumah ini? Faqala li maulahu, kemudian Sa'id ibn al-As berkata kepada budaknya, kepada pembantunya, sal lima tuba hadihi, tolong tanyakan kepadanya, kenapa rumah ini dijual? Pergilah si budaknya atau pembantunya ini menemui pemilik rumah itu, faraja'a ilaihi, kemudian kembali lagi ke hadapan Sa'id ibn al-As. Faqala, dan berkata, ala sahibiha dainun, pemilik rumah itu punya hutang sehingga dia hendak menjual rumahnya. Qala farji ila dar, kemudian Sa'id ibn al-As menyuruhnya kembali, menyuruhnya kembali untuk melihat rumah itu. Faraja'a, lalu budaknya atau pembantunya ini kembali lagi. Fawajada sahibaha jalisan wa gharimahu ma'ahu,
dia mendapatkan pemilik rumah itu dalam keadaan duduk, wa gharimahu ma'ahu, dan orang yang dihutanginya ada bersamanya. Faqala, lalu si budak atau pembantu Sa'id bin As ini bertanya, "Lima tabi'u daraka?" Kenapa engkau jual rumahmu? Qala, kemudian si pemilik rumah itu menjawab, "Lihadza 'alayya 4,000 dinarin." Aku punya hutang kepada orang ini, sambil nunjuk ke orang yang dihutanginya, 4.000 dinar. Fanazala wa tahaddatsa ma'ahuma. Turunlah Sa'id bin As dari kendaraannya. Kemudian berbicara kepada dua orang itu, kepada pemilik rumah dan kepada orang yang dihutangi oleh si pemilik rumah itu. Wa ba'atsa ghulamahu. Kemudian setelah itu Sa'id bin As menyuruh budaknya atau pembantunya, fa'atahu bi badratin, untuk memberikan 10.000 dirham. Fadafa'a ilal gharim 4,000. Kemudian 10 dirham itu diberikan 4.000 diantaranya ke orang yang dihutangi oleh si pemilik rumah itu. Wadafa'al baqi ila sahibid dar, dan sisanya diberikan kepada si pemilik rumah. Waraqiba wa madha. Setelah itu Sa'id bin As naik lagi kendaraannya, wa madha, dan pergi. Kisah ini banyak faidahnya. Ya. Pada kesempatan yang pertama, ada seseorang yang berbuat baik kepada Sa'id bin As. Dengan kebaikan seseorang itu, Sa'id bin As tergerak hatinya untuk juga melakukan kebaikan. Karena di awal kali Sa'id bin As lewat ke hadapan rumah seorang laki-laki, kemudian minta minum dan diberi minum. Dan pada kesempatan yang kedua, Sa'id bin As lewat lagi ke hadapan sebuah rumah dan melihat si pemilik rumahnya hendak menjual rumahnya. Akhirnya dia bertanya, kenapa kok dijual rumahnya? Si pemilik rumah itu menjawab bahwa dirinya punya hutang 4.000 dinar. Akhirnya tergerak hatinya untuk juga memberikan bantuan dan memberikan kebaikan kepada si pemilik rumah itu. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk menjadi orang yang dapat mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan. Kalau kita menjadi orang yang dapat mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan, niscaya akan berjumlah banyak orang yang melakukan kebaikan itu. Yang namanya mengawali, tadi sudah disinggung, itu berat. Tetapi kalau seseorang sudah mengawali melakukan kebaikan, kemudian diikuti oleh yang lain, pahalanya lebih besar daripada orang yang mengikuti untuk melakukan kebaikan setelahnya. Ya. Dan jika masing-masing kita gemar, senang untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, maka orang lain itu pun akan terdorong hatinya untuk juga melakukan kebaikan yang sama kepada pihak lainnya. Akhirnya kebaikan itu turun-temurun terus, berpindah-pindah dari satu orang ke orang lain. Ya, masing-masing melakukan kebaikan dan masing-masing mendapatkan kebaikan dari orang lain. Nah ini. Wa ansyadani al-Muntasir bin Bilal. Katakan dalam sebuah syair dari al-Muntasir bin Bilal, "Wa man yusdi ma'rufan ilaika fakun lahu syukuran yakun ma'rufuhu ghairu dha'iin." Orang yang telah melakukan kebaikan kepadamu, hendaknya kamu berterima kasih padanya. Hendaknya kamu membalas kebaikannya. Yakun ma'rufuhu ghairu dha'iin. Maka kebaikan yang telah diberikannya itu tidak akan pernah hilang. Tetap akan dirasa olehmu. Ya, tidak akan sirna begitu saja. Wala tabkhalanna bisyukri. Jangan pernah kamu bakhil, kikir dari kata terima kasih.
Kalau seseorang bungkam mulutnya, sulit mulutnya untuk mengatakan terima kasih atau jazakallahu khairan kepada orang yang berbuat kebaikan, ini musibah. Ya. Karena yang demikian itu adalah merupakan salah satu tanda dari kesombongan. Ya. Merupakan tanda dari kesombongan. Wal qarda fajzihi, dan pemberian itu hendaknya dibalas. Takun khairu masnu'in ilaihi wasani'in, sehingga engkau akan menjadi orang yang paling baik dalam hal membalas kebaikan, wasani'in, dan orang yang paling baik dalam hal melakukan kebaikan. Paling baik di dalam membalas kebaikan dan paling baik juga di dalam melakukan kebaikan. Nah, seperti ini. Wa ansyadani ba'du ahli ilmi fakun syakiran lil mun'imina li fadlihim wa afdil alaihim idza qadarta wa an'im wa man kana dha syukrin fa ahlu ziyadatin wa ahlu li badlil 'urfi man kana yun'imu. Fakun syakiran, jadilah engkau orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu mengucapkan kata terima kasih lil mun'imina li fadlihim, kepada orang-orang yang telah memberikan kenikmatan, orang-orang yang telah berbuat kebaikan, li fadlihim, karena keutamaan mereka. Wa afdil alaihim, dan berikan balasan yang lebih kepada mereka idza qadarta, jika engkau mampu. Wa an'im, dan berikan kenikmatan kepadanya. Wa man kana dza syukrin fa ahlu ziyadatin, orang yang tergolong sebagai orang yang gemar mengucapkan kata terima kasih atau bersyukur kepada orang lain, fa ahlu ziyadatin, maka ia termasuk orang yang ahli untuk mendapatkan tambahan nikmat. Wa ahlu libadlil 'urfi man kana yun'imu, dan orang yang dikatakan ahli di dalam memberikan kebaikan, man kana yun'imu, ialah orang yang senantiasa memberi nikmat yang lebih kepada orang lain. Ya. Orang yang gemar bersyukur berarti orang yang ahli untuk mendapatkan nikmat yang lebih. Orang yang gemar memberi berarti orang yang paling ahli di dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Wa ansyadani al-Karizi, ahaqqun nasi minka bi husni aunin liman salaf salakum ni'amun alaihi wa ashkaruhum ahaqquhum jami'an bi husni sani'atin minkum ilaihi. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan darimu ialah orang yang salaf talakum ni'amun alaihi, orang yang telah memberikan kenikmatan kepadamu. Jadi orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan yang baik darimu ialah orang yang telah memberikan kepadamu nikmat atau kebaikan. Wa askaruhum ahaqquhum jami'an bi husni sani'ati minkum ilaihi. Dan mereka adalah orang yang paling berhak semuanya untuk mendapatkan balasan yang terbaik minkum, dari kalian. Ada timbal balik, ya. Ada sabab, ada musabbab. Ada yang memberi, ada yang membalas. Ada yang berbuat kebaikan, ada yang bersyukur terhadap kebaikan itu, dan seterusnya. Qala Abu Hatim rahimahullah, Abu Hatim rahimahullah berkata, al-hur la yakfurun ni'mah. Orang yang merdeka itu ialah orang yang tidak pernah mengkufuri kenikmatan. Al-hur la yakfur an-ni'mah wa la yatasakhat al-musibah. Tidak pernah juga marah, benci terhadap yang namanya musibah. Bal 'inda ni'ami yashkur. Akan tetapi ketika mendapatkan nikmat ia bersyukur. Wa 'indal masaibi yasbir, dan ketika mendapatkan musibah ia sabar. Ketika ada nikmat bersyukur, ketika ditimpa musibah sabar. Wa man lam yakun liqalilil ma'ruf 'indahu waq'un aw syaka alla yashkur al-katsira minhu.
barang siapa yang lam yakun liqalilil ma'rufi indahu waq'un, tidak pernah respek terhadap kebaikan yang ada padanya walaupun sedikit, ausyaka, maka dikhawatirkan alla yashkur al-katsira minhu, ia tidak akan bersyukur terhadap kenikmatan yang banyak yang ada pada dirinya. Wan ni'amu, kenikmatan-kenikmatan itu la tastajlib ziyadataha wa la tudfa'ul afatu anha illa bisyukri lillahi jalla wa ala wa liman asdaha ilaihi. Kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah datang ziyadataha, tambahannya, wala tudfa'ul afat, dan tidak akan pernah dapat ditahan kebinasaannya atau kehancurannya atau kehilangannya, illa bisyukrilillah, kecuali dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Waliman asdaha ilaihi, dan bersyukur kepada orang yang telah memberikan kenikmatan itu kepadanya. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa syukur dapat menambah nikmat dan dapat mencegah hilangnya kenikmatan itu. Bukan hanya sekedar menambah kenikmatan, tetapi juga dapat mencegah kenikmatan hilangnya. Ya, dapat mencegah hilangnya kenikmatan. Karena sangat rugi kalau orang setelah mendapatkan kenikmatan kemudian dia tidak pernah merasakan apa-apa. Ya, tiba-tiba hilang begitu saja kenikmatan yang telah didapatnya itu. Semua ini ya, bisa dihindari dengan cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan juga bersyukur kepada orang yang telah berbuat kebaikan. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak dikatakan, siapa yang tidak mau mengucapkan kata terima kasih kepada manusia, maka tidaklah dikatakan berterima kasih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jika kita tahu bahwa setiap orang itu secara tabiatnya ingin untuk mendapatkan balasan, paling tidak pujian dari kebaikan yang telah diperbuatnya, maka tentu masing-masing kita ada kewajiban ya untuk memberikan balasan atau pujian atau sanjungan kepada setiap orang yang telah berbuat sesuatu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.